kita buka Zakaria pasal 2 ayat 8. Zakaria 2 ayat 8. Sudah terlihat ya jelas. Kelihatan jelas ya Bu Agan, Tante Irene? Iya, jelas. Ya, jelas. Ya. Jelas. Ya. Singkatnya begini, ayatnya kalau saya baca itu, atau ada yang bisa bacakan, silakan. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah kamu, kamu tuh bangsa Israel, kata Tuhan berarti menjamah biji matanya. Gitu ya, kata Zakaria. Berarti menjamah biji mata Tuhan. Nanti kita akan tahu ya biji mata itu tuh yang mana. Biji mata itu, saya waktu membahas ini, saya juga kaget. Rupanya biji mata itu maksudnya. Nah, Nabi Zakaria menggunakan ungkapan tersebut dalam perkataannya kepada umat Allah yang telah kembali ke Yerusalem dari pengasingan mereka di Babel. Ia menyerukan agar mereka bertobat, membangun kembali bait Allah, dan hati mereka diperbaharui untuk mengasihi Allah yang sejati. Semua itu karena Allah sangat mengasihi umatnya, mereka adalah biji matanya sendiri. Jadi Nabi Zakaria mendengungkan supaya ini kesempatan untuk bertobat. Kembali, karena mereka kamu adalah biji mata Allah. Artinya tidak akan ditolak, akan diterima kembali, akan diampuni. Jadi ada kesempatan, ada pengharapan seperti itu. Nah, biji mata Tuhan itu para cendekiawan Yahudi memahami ungkapan yang berasal dari kitab Zakaria pasal kedua itu sebagai bayangan seorang yang tampak pada biji mata orang lain. Jadi kalau kita lihat gini, kemudian misalnya ya saya berbicara dengan Bu Agan atau Tante Irene, kemudian saya lihat misalnya di belakang saya ini ada orang. Nah saya bisa kelihatan tuh di matanya Bu Agan tuh ada orang jadi kaca. Nah jadi kaca seperti itu. Saya misalnya ngomong sama Tante Irene, Vinsa ngomong sama Tante Irene, tapi saya bisa misalnya si Mark ada berdiri di belakangnya Vinsa, saya bisa gini, kok ada Mark ya di biji matanya Tante Irene gitu, kelihatan. Artinya apa? Biji mata itu kaca, seperti itu ya. Nah, bayangan seseorang yang tampak pada biji mata orang lain dengan penggunaan kata biji untuk melambangkan satu objek yang berbentuk bulat. Jadi kaca itu ya, berbentuk bulat seperti mata kita. Begitu ya, jadi kita betapa berharganya dan rapuhnya hingga perlu dilindungi biji mata ini. Jadi waktu saya baca ini saya merenungkan, Tuhan tuh pakai istilah biji mata itu rupanya ada maksudnya. Demikianlah Tuhan ingin mengasihi dan melindungi umatnya dengan menjaga kita selalu dekat dengan hatinya. Nah seperti itu. Nah mata ini kalau saya baca itu terlalu panjang gini. Mata itu adalah panca indera yang sangat-sangat sensitif. Artinya begini, pada saat kita ada debu masuk aja langsung, aduh kan gitu ya. Ada debu aja sedikit gitu, aduh kan gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang lebih besar daripada debu gitu, atau mungkin tangan kita menyentuh biji mata kita keculik gitu langsung, waduh sakitnya kan seperti itu rasa. Nah, betapa sensitifnya biji mata itu. Sehingga mengapa dalam biji mata ini kok ada bulu mata seperti itu ya. Karena itu bulu mata itu fungsinya untuk itu tadi, untuk jadi kipasnya debu. Jadi kalau seandainya tidak ada itu bulu mata, semua debu yang berterbangan ini masuk gitu aja, nggak ada filternya. Saya sampai bayangkan Danio gitu ya, Danio. Gitu ya, satu aja sakit, apalagi kalau debu, apalagi kayak gini nih, ada gempa, ada gunung meletus ya, di daerah-daerah misalnya sana itu Semeru dan sebagainya. Itu kalau tidak ada bulu mata, Bapak Ibu, aduh, sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, jadi betapa Tuhan menciptakan biji mata kita dan kemudian ada pelindungnya. Nah, Zakaria menyampaikan pesan Tuhan ini untuk umatnya bahwa mereka adalah biji matanya. Artinya biji mata Allah itu selalu ada pengharapan, ada kesempatan untuk kembali kalau melakukan segala sesuatu. Contoh seperti misalnya kita sekarang merayakan masa Advent, itu adalah sebetulnya masa-masa menantikan Kristus. Masa-masa penantian Kristus artinya juga kita juga berkaca ya
Apakah kita ini betul-betul menantikan Tuhan ataukah apa yang dinantikan? Nah, seperti itu. Nah, jadi diberikan kesempatan bahwa mari pulang kembali, gitu ya. Mengapa demikian? Karena kita biji matanya Tuhan. Maka kenapa demikian? Oleh karena Allah mengatakan kembali bertobat. Karena aku memelihara kamu, gitu ya. Terus berbicara tentang perlindungan Allah. Itu biji mata itu berbicara tentang perlindungan Allah. Kamu mau lari kemana? Lari aja kepadaku. Nah, seperti itu kalau bahasa sehari-hari. Jangan kemana-mana. Jangan berteriak kemana-mana. Tapi berteriaklah dan berserulah hanya kepadaku. Seperti itu. Nah, yang keempat, bahwa ini berbicara tentang gini, aku mengelilingimu, aku mengawasimu dan menjagamu. Ada ayatnya, yaitu Ulangan 32, ayat 10b, bisa dibacakan mungkin Tante Iren, Ulangan pasal 32, ayat 10b. Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 10b. Menjadi bangsa yang besar. Baca aja ayat 10-nya, Tante. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya Ya. mana? Iya, betul. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Iya. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Iya. Itu bangsa Israel tuh seperti itu loh, Bapak Ibu sekalian. Betapa ini nyanyian Musa ya, di antara nyanyian Musa dikatakan tuh bangsa Israel tuh seperti itu. Bahwa didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Jadi dijagainya tetapi ada penekanan lagi tertentu seperti biji matanya. Dikatakan seperti itu, sebagai biji matanya. Jadi tidak sekedar hanya diawasi atau dilindungi atau dijagai, tetapi ada spesifiknya, yaitu sebagai biji matanya, sebagai biji mata Allah. Berarti betul-betul dalam bahasa Jepang, betul-betul apa ya? Secara khusus dipeliharanya, dijagainya. Gitu ya, secara khusus. Jadi secara spesifik bisa Bapak Ibu garisi di situ sebagai biji matanya. Nah, kemudian dikatakan demikian dan nah sebagai seorang yang percaya pada Kristus, kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti biji matanya berarti kita senantiasa dalam perlindungannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Jadi pergumulan apapun sebetulnya yang kita alami tidaklah membuat kita takut atau membuat kita kecut atau membuat kita kecil hati. Tetapi kita kembali ingat, wah aku nih biji mata Allah. Aku dilindungi, aku dijagai, aku diperhatikan. Nah seperti itu. Supaya itu bisa menguatkan kita, membangkitkan iman kita kembali. Gitu Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah biji mata Tuhan yang berikutnya. Karena itu Daud itu kan raja ya. Dia semua dia punya, perwira dia punya, bala tentara khusus pun dia punya, ya dayang-dayangnya pun ada banyak. Tetapi dia katakan gini, Daud itu merindukan dirinya sebagai biji mata Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Itu Mazmur 17 ayat 8. Ya, menjadi biji mata Tuhan berarti kita dijaga, dilindungi dan peliharanya. Karena itu jangan takut. Jadi Daud itu walaupun dia punya harta benda, punya kerajaan, punya kekuasaan, punya otoritas, punya tentara yang begitu banyak, punya dayang-dayang yang banyak, dan punya orang yang sekitarnya, penasihatnya banyak. Tapi dia katakan, menjadi biji mata Tuhan, dia katakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Artinya dia berkata, aku lebih baik sebagai biji mata Allah daripada harta yang aku punya. Lebih daripada segala tentara yang aku punya, kekuasaan yang aku punya, otoritas yang aku punya. Enggak, aku ingin aku menjadi biji matamu Tuhan. Itu Daud seperti itu Bapak Ibu.
Artinya dunia tidak membuat dia keblinger. Keblinger ini nopo nggih Pak Mul nggih? Membuat dia terpesona atau membuat dia jadi lupa. Gitu ya Pak Mul nggih? Keblinger itu ya. Atau buta buati. Kebablasan. Nah, seperti itu. Tapi dia tetap aku kepingin aku menjadi seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Itu ucapan Daud itu dari isi hatinya. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan gambar ini yang tadi kan ada tulisan-tulisan. Ini biji mata. Perhatikan gambar ini, tengah-tengah ini yang ada D ini, huruf D ini. Ini yang disebut biji mata. Ya, jadi bukan keseluruhan ini. Kalau keseluruhan ini mata, tapi yang dikatakan biji mata itu tengah-tengah ini D. Pupil. Yang bulat hitam. Bulat hitam ini. Ya, pupil ini yang kita sebut pupil. Pupil. Ya, pupil. Ini biji mata ini. Seperti ini. Artinya tuh di tengah-tengah, bagian tengah-tengah yang sangat sensitif. Bahkan yang tadi saya katakan awal-awal tuh saya bisa ngoco di situ, berkaca di situ. Ada siapa itu ya di depannya ini ada kayak gitu. Itu biji mata itu maksudnya. Nah, biji mata yang tengah-tengah ini biji matanya Tuhan kita ini. Kita ini ada di tengah-tengah sini, bisa bayangkan ya. Tante Iren ada di sini, Bu Angkan ada di sini, Pak Mul ada di sini, Aca ada di sini, Irinia juga ada di sini. Siapa lagi yang ada sekarang di dalam Bu Ati ada di sini, dan siapa lagi yang ada di sekarang yang ikut ini? Christian ada di sini, saya ada di sini. Nah, semua yang ikut di sini. Ini bisa kita Bapak Ibu membayangkan. Luar biasa Allah itu. Saya diletakkan di tempat yang seperti ini. Sangat khusus, sangat bukan hanya khusus ya, amat sangat khusus gitu ya, diletakkan di posisi yang demikian. Bentar. Itu yang biji mata Tuhan. Sebentar, ini ada gangguan ya. Oke. Nah, slide yang berikutnya. Biji mata Tuhan, nah, di tengah mata kita ini memiliki biji mata yang titik hitam tadi yang saya katakan tuh ya, mata itu. Kemudian habis gitu sangat penting sekali untuk penglihatan. Jadi yang penting ini yang hitam-hitam ini, pupil ini yang dikatakan biji mata Tuhan yang ini. Ini sangat penting di dalam panca indera mata kita tuh, yang penting ini adalah ini, hitam-hitam ini, pupil ini. Seperti itu. Nah, saya tidak membahas secara kedokteran. Kalau ada misalnya yang dokter mungkin bisa membahas lagi di sini begini-begini, dan saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan Zakaria menggunakan istilah itu, kemudian Daud juga menggunakan itu, Musa juga demikian, biji mata Tuhan. Ada sesuatu yang penekanan tertentu, mungkin nanti Chris bisa menjelaskan dalam bahasa Ibrani-nya. Mengapa menggunakan itu? Ya. Nah, kita juga dapat menyebut seorang, contohnya misalnya gini, suamiku atau istriku, anakku itu juga biji mataku. Artinya apa? Bahwa mereka itu sangat penting bagi aku. Itu maksudnya demikian. Ya. Nah, sekarang kita ini sangat penting di mata Tuhan. Biji mata Tuhan itu berarti kita tuh betapa pentingnya bagi Tuhan itu. Seperti itu. Tapi kita bisa mengatakan istriku atau suamiku atau anak-anakku atau cucu-cucuku itu biji mataku. Nah, seperti itu. Bahkan mungkin kalau saya mau meneliti secara bahasa bisa jadi ini sebuah puisi atau sebuah peribahasanya orang Israel untuk menyatakan bahwa ini penting sekali, ini sangat-sangat utama. Nah, seperti itu. Nah, Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan 12, beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah saya ingat ini pernah dibahas oleh Christian, nyanyian Musa ini, ya ayat 1 sampai 12 itu nanti bisa dibaca secara lengkap. Ya, Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang tadi kita sudah baca, tadi ayat 10-nya, dikatanya dijagainya sebagai biji matanya. Nah, dalam bacaan ini itu Musa di saat akhir hidupnya, dalam nyanyian akhir hidupnya ya. Jadi Musa merenungkan kebesaran kuasa Tuhan, dan kemudian dia katakan membaca ringkasan atau ini hubungannya dengan ikatan abadi dalam Allah dan umatnya Israel, itu betapa dekatnya, betapa dia tetap setia biarpun umatnya Allah itu tetap setia biarpun umatnya tidak setia. Karena apa? Kalau dia katakan Allah katakan biji mataku atau biji mata Tuhan, itu tidak mungkin dicopot oleh Tuhan. Kalaupun misalnya umatnya itu menyakiti hatinya, berkhianat pada dia, tidak mungkin motonya itu dicabut gitu, enggak. Tetap
matanya itu tetap melekat. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi walaupun kita tidak setia, tapi Allah kita tetap setia. Ya. Bahkan kita juga gitu ya, dikatakan juga Yesus di ayat Alkitab ini yang saya tuliskan di sini, bahwa bagaimana di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu, apa yang telah Allah katakan kepada Israel berlaku juga untuk siapa saja yang bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan mereka yang percaya dalam nama itu biji matanya diberikan kuasa. Seperti itu. Berikutnya adalah biji mata Allah itu ditemukan, kita bisa mengatakan biji mata Tuhan itu bukan karena saya yang minta, atau kayak Daud tadi ya, bukan karena kegagahannya dia, bukan karena kemampuannya dia atau kemampuan kita, tetapi semata-mata hanya karena oleh anugerah. Kita ini pilihan, kemudian kita ditetapkan menjadi anak-anak Allah, menjadi biji mata Allah, itu anugerah Bapak Ibu. Tidak bisa ditukar dengan apapun, ya, spesial khusus. Jadi Tuhanlah yang memilih kita, bukan karena kita ini layak mendapatkannya, tetapi oleh karena memang kasih karunia, Yohanes 3 ayat 16, seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah ini kita akan menantikan merayakan Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia kita. Jadi Yesus itu yang kita rayakan tuh Natal. Itu dia datang untuk membawa kita menjadi biji matanya. Bisa bayangkan nggak? Jadi waktu saya membuat ini tadi pagi sampai 2:30 pagi, saya, waduh ini sebetulnya judulnya enak gini, Natal, wujud kita menjadi biji mata Allah. Gitu. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus memimpin saya untuk mengerti tidak hanya sekedar saya tahu biji mata Tuhan, tapi ternyata Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kita, menjadikan kita biji matanya. Itu kasih karunia yang luar biasa. Jadi hadiah Natal itu apa? Yaitu kita menjadi biji mata Tuhan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita membaca secara lengkap tadi ya, Ulangan pasal 32, jadi sebetulnya kasih karunia Tuhan itu tidak bisa hak prerogatifnya Tuhan memang. Seperti itu ya. Tulip yang sudah dijelaskan oleh Pak Christian berkali-kali. Itu ini biji matanya Tuhan itu tulip itu kita nih. Ya, nanti singkatannya tanya lagi sama Pak Christian. Bagaimana? Jadi kita tidak bisa misalnya kok itu kok demikian ya, enggak tahu alasannya apa, tetapi memang itulah. Nah, kalau kita membaca pada nyanyian Musa, itu kita bisa melihat begini, ayat 5 dan 6. Hal ini katanya gini, ketika kita tidak lagi setia dan memberontak melawan Allah, ketika kita tidak menganggap kasih Allah, ya, ketika kita tidak bertobat dan dosa-dosa kita dan tetap hidup dalam dosa, kita adalah biji matanya. Artinya apa? Pada saat kita berdosa, pada saat kita mengkhianati Tuhan, itu masih diberi kesempatan, dia tunggu. Mengapa? Karena biji matanya tadi saya katakan tidak mungkin biji mata itu di atas pupil itu hitam-hitam itu tadi dicopot, tidak mungkin. Gitu. Tidak akan dicopot itu hitam-hitam itu dari mata. Jadi tetap nempel seperti itu. Betapa saya bilang amazing benar-benar. Luar biasa. Grace-nya itu Allah ya, kasih Allah, karunia Allah itu luar biasa bagi kita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita merasa bahwa kita ini baik-baik saja, atau kita ini seperti ini oleh karena kemampuan saya. Jadi pada saat kita menjadi biji mata Tuhan, harus tahu diri kita ini. Tidak boleh saya kembali ke slide yang sebelumnya. Dikatakan bahwa bahwa kita harus mawas diri, bahwa kalau kita misalnya lengah dan sebagainya, jangan takut untuk kembali, kembali Tuhan ampuni saya, layakkan saya kembali Tuhan, karena aku biji matamu, mohon kasih karuniamu kembali Tuhan. Jadi harus terus introspeksi, harus terus waspada terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apakah ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Masalahnya kita ini biji matanya Tuhan. Jadi kita harus hidupnya itu memahami betapa kasih karunia yang sudah begitu besar, itu jangan kita sia-siakan. Jangan hidup sakarpit diri. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah
bahaya dari dalam itu ya kadang-kadang berikut ini adalah kita merasa puas dan cukup terhadap diri kita sendiri. Mungkin kalau kita sudah jadi penatua sekian lama, jadi akan majelis sekian lama, pengurus sekian lama, kemudian kita merasa puas. Wah, aku melayani Tuhan. Tunggu dulu. Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Nah, biji mata Tuhan, yang namanya biji mata Tuhan yang sudah spesial, pasti dia memiliki hubungan yang spesial. Yang tadi saya katakan, kalau kita biji mata Tuhan itu sudah mancep di situ. Nggak mungkin pupil ini dicabut. Berarti kita selalu ada hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jadi harus hati-hati, waspada, jangan pongah. Jangan merasa kalau kita sudah melakukan, mungkin memberikan sumbangan yang banyak, udah melakukan menolong banyak orang, banyak mendoakan orang dan sebagainya, itu belum berarti bahwa kita sudah menjadi biji mata Allah yang sungguh-sungguh. Tapi justru karena kita biji mata Allah, kita tuh harus waspada, harus eling selalu bahwa kalau kita biji mata Allah, maka apakah yang aku lihat, apakah yang aku katakan, apa yang aku lakukan, ini berkenan di mata Tuhan tidak? Masalahnya kita mancep di situ. Jadi kelihatan terus. Allah itu selalu melihat. Nah, seperti itu. Mungkin bahaya yang dari dalam itu ketika kita menempatkan diri kita sendiri sebagai, atau ada satu lagi yang merasa tidak berharga. Aku nggak bisa apa-apa, gitu ya. Itu kayak gitu ya, pinter ngomong dia, pinter berdoa, pinter baca Alkitab, tapi saya nggak bisa apa-apa. Belum, atau katakanlah, Kak, aku nggak bisa kalau suruh doa dilempar-lempar. Oh itu aja, dan sebagainya. Nah, ini pun juga artinya tidak menghormati daripada Allah itu sendiri. Wong kita ini sudah jadi biji matanya Allah, ada di situ. Kok bisa, pasti yang namanya di situ itu pasti diberi kemampuan atau diberikan otoritas, diberikan kuasa, diberikan mandat juga yang khusus, yang spesial. Jadi kalau kita adalah biji mata Tuhan, itu kan tidak di luar, di dalam, nempel di situ. Itu berarti keberadaan Allah itu juga menjadi keberadaan kita. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata bahwa saya tidak bisa dan sebagainya, minder dan sebagainya. Karena kita biji mata Tuhan, maka Tuhan yang memampukan kita. Nah, baru-baru ini ada kabar bahwa ada kacamata Google. Kacamata Google ini gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Kacamata Google. Saya juga baru tahu kok ada kacamata Google. Nah, itu kacamata itu seperti apa? Saya diberikan ulasannya seperti ini ya, saya ambil di copy. Dengan kacamata ini orang dapat membuat foto atau video tanpa harus memegang kamera. Oh, luar biasa. Kok sekarang kan HP, pakai kamera, cetek, pakai video gitu. Ini enggak pakai Bapak Ibu. Kita pakai kacamata Google nih, dikatakan gini, bisa membuat foto atau video tanpa harus memegang kamera. Dengan kacamata ini foto atau video dapat langsung disebarkan lewat internet. Dahsyat bukan? Ya, IT ini ya, teknologi. Jadi enggak pakai HP ceklek-ceklek baru kemudian kita share, enggak usum kan. Dengan ini langsung pakai internet, langsung connect, cetek-cetek gitu. Orang dapat langsung mengikuti apa yang mereka lihat atau rasakan. Kacamata ini masih mempunyai beberapa fungsi lainnya seperti navigasi. Jadi misalnya kalau ada kapal hilang, pesawat hilang, ada gempa bumi, dia langsung tahu, bisa share log atau begitu yang map-nya. Mencari informasi dan lain-lainnya. Luar biasa. Saya waktu lihat kacamata Google, lah ampun. Contohnya ya, sekarang saya sedang menawarkan atau sedang ngomong gini saat ini juga, misalnya saya kalau pakai itu kacamata ini, kemudian saya buat film saya tentang ada waktu ini yang sedang ikutin Zoom ini Pak Mul, Tante Irene dan sebagainya. Waktu saya pakai kacamata Google ini, langsung semua langsung bisa nge-share kemana-mana. Saudara ya Tante Irene yang di Belanda dan sebagainya bisa tahu langsung. Oh ini Tante Irene lagi ikut PA di Maranatha di Surabaya gini-gini. Itu kacamata Google. Ini Pak Mul yang teknik ini ya Pak Mul, bisa saya geleng-geleng nih lihat teknologi sekarang itu seperti itu. Jadi dengan cepatnya itu semua bisa ketahuan. Nah, kacamata Google kalah sama biji matanya Tuhan, gitu loh. Biji mata Tuhan artinya seperti ini. Kalau hidup kita sebagai biji mata Tuhan, maka patutlah satu tadi saya katakan, ini kasih karunia Allah yang luar biasa. Jadi berarti kita hidup harus dalam ucapan syukur. Kita ucapan syukur bukan karena kita berhasil, atau cucu kita lulus dapat pekerjaan, atau karena kita sembuh, atau apapun yang menurut standar dunia itu harus mengucap syukur. Tetapi standarnya Yesus Tuhan yang dimana kita sudah menjadi anaknya,
Tidak demikian. Pada saat kita tahu bahwa aku biji mata Tuhan, itu bersyukur. Artinya betapa pentingnya kita di posisi itu. Hitamnya matanya kita itu adalah itu, seperti itu, biji mata Tuhan. Satu, bersyukur. Kedua, hidup sebagai biji mata Tuhan berarti bahwa saya mempunyai nilai, ya, mempunyai tujuan hidup. Saya tidak dalam hal materi atau karena keberhasilan apapun, tetapi oleh karena Allah yang membuat saya luar biasa atau membuat saya spesial. Maka saya berkata, Yesusku juga spesial bagian. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian 3, hidup sebagai biji mata Allah berarti hidup kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ini dikatakan Allah kepada Abraham, nenek moyang Israel, bapak orang beriman. Dikatakan begini di dalam sebentar, saya lihat. Saya lihatnya ini. Ya. Yang ketiga adalah Allah berbicara kepada Abraham, nenek moyang kita, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dikatakan gitu. Engkau menjadi serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Nah, kita pun juga demikian Bapak Ibu Saudara. Oleh karena apa? Kenapa kok itu Allah berkata pada Abraham seperti itu? Itu tidak hanya untuk Abraham, tapi juga untuk kita. Mengapa demikian? Karena kita pupilnya Tuhan. Pupilnya Tuhan. Jadi biji mata Allah itu adalah pupilnya Tuhan. Nah, dari pupil tersebut Allah bisa melihat di matanya Bu Tante Iren, di matanya, di pupilnya Pak Mo, di matanya Aca, di pupilnya Aca, di pupilnya saya, di pupilnya Christian. Ini bisa lihat gini, apa yang dikerjakan, apakah betul kita mengucap syukur, apakah kita hidup untuk orang lain juga menjadi berkat untuk banyak orang, itu seperti itu. Jadi luar biasa arti daripada biji mata Tuhan. Nah, artinya berarti kita berharga bagi Tuhan Yesus. Kita sangat berharga bagi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya tidak menulis ya di sininya. Kepada saya selesai, saya menulis, saya merenungkan ini. Saya katakan terima kasih Tuhan. Ternyata Natal itu adalah aku menjadi biji matamu. Tuhan memberkati. Silakan yang mau bertanya. Jadi tahu ya Bapak Ibu, biji mata itu yang item-itemnya kita itu ya, pupilnya. Tadinya saya bayangkan biji mata itu ya ini. Biji mata itu yang segini nih semua ini. Ternyata lebih dalam lagi, yaitu item-itemnya itu. Dan item-item itu yang sebetulnya yang sangat sensitif, bagian yang sangat sensitif. Bahwa begitu banyak, kalau saya dulu pernah lihat itu mata itu ada apa sih? Kayak senar-senar gitu. Jadi untuk menerima urat-urat. Iya, itu jadi untuk menerima cahaya, kemudian dia bisa gini, bisa membesar, bisa mengecil. Nah, itu pupil itu di situ. Saya pernah dulu belajar tuh lihat gitu. Ya, tuh saya waktu baca ini tadi malam sampai pagi. Aduh, luar biasanya Tuhan itu. Jadi bukan hanya sebagai anak-anak, tapi ada lagi lebih spesifik lagi, biji mata Tuhan. Itulah Natal untuk kita. Silakan yang mau bertanya. Monggo. Monggo Pak Mul. Itu yang dimaksud di sini ini biji mata itu bukan kata kiasan. Ya, sungguhan ya Pak. Itu berharga. Ya. Jadi bukan itu kan semacam kalau di kiasan. Yang disayang, sangat disayang, diaman-eman, disimpan, itu biji mata. Ya. Jadi yang kalau di sini ini apa Bu artinya? Kiasan itu atau apa yang sebenarnya? Tadi yang dijelaskan Bu Vinsa tadi kan seperti sebenarnya, bukan? Kiasan Pak. Kiasan ya. Ya, betul, kiasan. Jadi artinya itu tadi Pak, kalau anak-anak gitu mungkin kita akan bayangkan gini, kita anak-anak Tuhan. Anak-anak itu polos, anak-anak itu enggak tahu apa-apa, kan gitu ya. Kalau kita ngomong anak-anak Tuhan. Tapi kalau saya lebih mau tarik lagi, lebih spesifik, lebih khusus lagi, kita nih anak-anak Tuhan yang lebih spesifik lagi itu apa? Biji matanya Tuhan.
Karena biji matanya Tuhan kiasan tuh yang tadi saya katakan biji mata itu saya baru mengerti, baru ngeh ternyata pupilnya itu hitam-hitam itu. Lebih di dalam lagi lebih, aduh, jangankan keculek, kena debu satu aja sudah ucak-ucak gitu. Iya, Nah, itu jadi punyanya ini Tuhan. kelihatan bahwa Ya. biji mata itu yang sangat dijaga-jaga, sangat Ya. dijaga, dilindungi lah istilahnya, Ya. dijaga. Betul. Oh, di sini kan ada. Ya, karena kalau anggota tubuh yang lain ditusuk itu masih tidak berapa, tapi kalau mata yang ditusuk itu Aduh. sampai ke hati. Loh, iya toh, marahnya Iya. orang kalau ditusuk Jatuh matanya kan cinta. marah. Iya. Loh, bukan Oh loh, iya. marahnya itu sampai ke hati. Iya. Bisa. Mangkel. Iya. Bisa kepahitan, enggak karu-karuan. Kalau kena tusuk tangan atau apa kan biasa. Masih. Kalau biji mata itu kan orang mesti Iya. ya, saya kira itu Bu ya. Iya. Dan kalau kita dikatakan biji mata Tuhan, berarti sebetulnya kita tidak berhak untuk menilai orang itu dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Wong iku, wong iku, Loh, kita karena biji matanya Allah lah. Kok biji matanya Allah kok menghakimi atau menilai orang? Sebetulnya sudah tidak bisa itu. Sama sekali tidak bisa. Jadi kalau ada orang gini, ya sudah biarlah, memang itu seperti itu. Gitu. Barangkali lihat kasusnya Bu, Ya. menilai orang lah. Kalau memang dia itu yang menginterview kan, ya jadi menilai orang. Calon karyawan itu kan juga harus dinilai. Oh iya, kalau itu enggak itu loh Pak, Sawang Sinawang Pak. Oh. Lain, ya, makanya lihat kasusnya di mana dia. Betul. Tante Iren sama Bu Agar mungkin nggak ngerti. Sawang Sinawang itu begini. Apa itu? Sawang Sinawang itu kalau kita lihat orang gitu, ih kok nggak cocok sih bajunya itu atasnya pakai merah, bawahnya kok pakai hijau. Loh, karep-karep itu. Oh baju-bajunya dia sendiri kan gitu harusnya. Ngapain gitu loh kita menilai orang. Kok sepatunya kok nggak cocok sih? Loh, aduh, sudah nek gini nih. Itu namanya Sawang Sinawang. Kita lihat orang kemudian kita menilai dan seterusnya. Kayak gitu. Sawang Sinawang. Iya. Sinawang. Sawang Sinawang. Enak. Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa Bu? Sawang Sinawang nyawang rumput tetangga itu lebih hijau. Hijau, betul. Itu Sawang Sinawang lihat rumput sebelah itu lebih hijau. Kok enak ya orang itu ya kayaknya ya hidupnya. Gak ngerti nang jero ni rekoso. Iya. Sampai bingung aku kadang-kadang bahasa Manado, bahasa Ambon gak ngerti, aku Jawa sih ngerti. Gitu. Ria, Ira, ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau ditambahkan? Silakan. Iya, biar dengar suaranya Ira. Iya, Ira, Aca, ayo. Jadi sesungguhnya pada saat kita mengatakan bahwa aku biji mata Tuhan, Natal itu adalah biji mata kita menjadi biji, Tuhan menyatakan engkau biji mataku karena aku datang kepada engkau. Sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa dia begitu menjagai, begitu melindungi, begitu mengawasi kita. Kita hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau nggak ada engkau, aduh. Silakan Aca atau Ira. Bagaimana menurut Ira atau Aca? Biji mata Tuhan. Tadi seperti kamu bilang, Ben, Ya. sebagai kita diberi kuasa ya. Ya, betul. Diberi kuasa, biasanya kan kalau kuasa itu kan kayak roh Allah ditempatkan di dalam diri kita, ya toh? Iya, benar. Saat Yesus naik ke sorga itu kan dia sudah memberikan rohnya yang kudus itu untuk kita. Dan itu kan roh Allah sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau roh Allah sendiri berarti ada di dalam kita, Yesus dan jadi dia tuh memberi kuasa, memberi otoritas untuk kita untuk melakukan segala, untuk apa ya? Kalau kita ada kesulitan, kita ada masalah, itu kita mengaktifkan roh itu. Jadi roh itu nggak akan bekerja kalau kita yang nggak mengundang, nggak mengaktifkan. Ya. Sesungguhnya kita betul. Jadi Roh Kudus ada pada kita. Benar. Ya, itu kan roh Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri. Tuhan bilang penolong, roh penolong. Ya, ya roh penolong.
Benar. penolong. Kalau kita nggak mengaktifkan, kita nggak ngomong, kita nggak anu dia, nggak akan dia bekerja. Ya. Gini loh, sama aja misalnya kita sekarang ya dengan orang tua, misalnya kita atau nggak orang tua lah di rumah itu dengan siapa, misalnya kayak Tante Irin dengan anak menantu cucu misalnya gitu ya, atau dengan siapa di rumah, kemudian nggak pernah kita ajak omong. Makanya Pagi sampai malam mesti diem aja, kita makan sendiri, pokoknya nggak nyapa. Duh, kan bagaimana seperti itu? Harusnya ada komunikasi kan. Kalau ada komunikasi maka nantinya gini, tolong apa gini. Tidak pakai babi ibu 2 kali 3 kali dia langsung ambil sesuatu, dia tolong kayak gitu. Nah, Allah ini kita enggak sampai ngomong aja dia tahu dalam hati kita, dalam pikiran kita, gitu kan Ira? Gitu. Jadi kita punya komunikasi atau dekat dengan Allah. Apalagi kita belajar malam hari ini, kita tahu bahwa kita biji mata Allah, kita biji mata Tuhan. Waduh, betapa kita dilindungi, betapa kita dijagai, diramut. Misalnya kan mata ini kan diramut, dijaga betul, dipelihara juga. Dipeliharanya ada air mata di situ. Itu untuk menjaga itu tadi pupilnya kita supaya tidak kering. Karena kalau mata kering, Bapak Ibu sekalian silakan ke rumah sakit mata. Suwaketnya itu kalau saya dengar cerita orang, kalau tidak ada air mata itu. Bisa orang stres tuh. Iya, sakit. Jadi mengapa sampai Tuhan berkata biji mata Tuhan gitu loh. Seperti biji mata Tuhan, bahkan Daud berkata, aku mau jadi biji mata Tuhan untuk engkau menjagaiku. Dia tahu bahwa hartanya tidak mungkin menjagai dia. Dia tahu tentaranya tidak mungkin melindungi dia, kan gitu. Yang dia tahu hanya Allah yang El Shaddai, ya Jehovah itu yang melindungi dia, yang membuat dia menang, membuat dia jaya. Oleh karena dia biji mata Tuhan. Contoh lain banyaklah, Yusuf juga demikian. Dia tahu bahwa dia biji mata Tuhan, sehingga dia mengutus keluarganya, saudaranya untuk panggil Bapak dan semuanya, dan semua ada jadi berkat. Ya, di dalam masa kekeringan pada saat itu, kelaparan. Itu biji mata Tuhan. Jadi seperti tadi kesaksiannya Christian untuk di Sorong, itu karena kita biji mata Tuhan, bukan karena kita kaya, karena kita punya uang 50.000, 100.000, bukan. Kenapa kita mau kasih? Karena aku biji mata Tuhan. Aku sudah dilindungi, dijagai, otomatis kita bisa memberinya juga dengan sukacita. Bukan masalah jumlah, nominal, tidak. Tapi karena menyadari bahwa ternyata aku biji mata Tuhan. Dan Yesus lahir ke dunia itu adalah mau menyatakan bahwa engkau lah biji mataku, sehingga aku mau lahir dan datang ke dunia ini. Menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan engkau. Yohanes 3:16 yang mau percaya kepada aku. Silakan. Ira, ya apa Ira? Ya, kalau menurut saya intinya kan kasih itu ya Pak saya. Iya, benar. Inti dari semuanya itu kan Allah itu begitu mengasihi kita yang sebenarnya kita sendiri tidak bisa mengasihi Allah. Gitu. Yes, yes, ya. Kita kan sudah jatuh dalam dosa. Ya. Kita itu selalu memberontak, nggak taat dan lain sebagainya. Cuman kita itu selalu dikasihi. Ya. Bahkan kadang kita tuh enggak bisa menyadari bahwa kita tuh dikasihi sebenarnya. Ya. Kalau saya sih inti dari semuanya ya kasih Allah. Ya. Betul. Gitu, ya tadi kan makanya tadi kan menjadi biji mata Tuhan itu kasih karunia, anugerah. Bukan karena kita minta-minta atau karena kita kuat atau karena kita apa enggak, tapi itu memang pilihan Tuhan. Menjadikan Ira biji matanya, menjadikan Aca biji mata Tuhan, menjadikan Bu Agan biji mata Tuhan, menjadikan Tante Irin biji mata Tuhan, menjadikan Pak Mul biji mata Tuhan, menjadikan Bu Ati biji mata Tuhan, menjadikan Christian biji mata Tuhan, menjadikan saya sebagai biji mata Tuhan, menjadikan Budia, Pak Pri biji mata Tuhan. Seperti itu tuh hanya anugerah. Jadi patutlah kita bersyukur sungguh Tuhan. Natal itu bukan hanya sekedar itu tadi ya makan atau kue dan itu ada, silakan, kalau ada ya silakan, ada, puji Tuhan, tidak ada juga nggak masalah, tidak pengaruh. Tetapi biarlah tahun ini kita akan berkata bahwa aku Natal tahun ini aku bersyukur oleh karena aku menjadi biji mata Tuhan. Biji matanya Tuhan. Ya. Itu Natal. Seperti itu. Silakan monggo.
Bu Dia tadi, Pak Pri, ada yang mau disampaikan? Ya, Bu Sinca. Boten. Boten. Nggih. Bu Ati wonten Bu Ati? Ampun. Ampun. Ampun, cekap. Cekap. Ya. Pak Mul tadi sudah. Ini yang Hello It's Me ini siapa ya? Selamat malam, Kayaknya Kak. Saya anaknya ini. Siapa? anaknya Jamie Siapa. Anaknya Tesi. Oh, Iya. Marta, Ya. Marta. oh Marta, ya. Marta. Bagi Marta ini pasti yang paling muda ini Marta ya. Saya yang paling tua, Kak. Duh, Marta. Saya anaknya Kak Jamie Siautai nomor 1. Duh, lah iya. Umur piro? Umur mula sih muda sih. Nah, maksudnya muda dari antara kita semua gitu loh, Marta. Iya. Oh iya, Kak. Saya paling muda di antara semuanya. Aku sampai bingung, Duh, umur. Ya Marta. Bagi Marta. Bagi Marta. Ya, Setelah tak jelasin kayak gini bahwa betapa kita berbahagia bersyukur bahwa Natal itu ternyata memang Yesus datang untuk menyatakan bahwa engkau biji mataku. Bagi Marta gimana? buat saya Tuhan Yesus itu luar biasa, Pol. Jadi Puji Tuhan. sebetulnya kita mau suka, kita mau sukacita ataupun ada rezeki ataupun pergumulan pun itu sebetulnya itu sudah kehendak Tuhan. Jadi kita kalau berdoa minta Tuhan untuk biar ajar kita selalu mengucap syukur karena kasih Tuhan itu luar biasa, nggak berhenti. Jadi kalau kita ucap syukur, kita rasa ada Tuhan selalu dalam hidup kita, mukjizat apapun, contoh sekecil apapun itu kita pasti rasa itu mukjizat. Tapi kalau kita nggak dekat sama Tuhan, walaupun itu besar itu nggak kelihatan. Jadi luar biasa memang. Tuhan, ya. Betapa Thank you, kita Kak. berharga ya. Puji Tuhan. Ya Marta, terima kasih Marta. Ya, puji Tuhan. Jadi kembali lagi kita berharga di mata Tuhan karena kita biji mata Tuhan. Pupil itu ya di bagian mata justru yang tengah-tengah itu yang syaraf-syaraf semua ngumpul di situ. Apa namanya? Baru saya ketemu kata-katanya optik. Nah, optik itu pupil itu di optik itu. Jadi kita bisa menangkap cahaya, kita bisa lihat merah, kuning, hijau dan seluruhnya itu optiknya di pupil itu. Kayak kacamata. Iya, kayak kacamata, betul. Jadi itu betapa saya waktu baca, ternyata bukan mata ini, tapi item-item itu yang di dalamnya itu, pupil itu. Jadi betapa berharganya kita. Ya puji Tuhan. Berarti kalau mata rusak itu berarti yang hitam itu ya, kayak Alek itu nggak bisa lihat itu hitam. Hitamnya itu yang rusak ya. Nggak bisa lihat. Betul. Nggak bisa apapun. Ya, nggak bisa lihat dan sebagainya, itu pupilnya, hitam itu. Pupilnya. Ya. Silakan, Freddy mau nambahin, Freddy. Hari ini kita baru selesai membahas tentang connectionku tidak stabil, unstable. Apa namanya, kita membahas tentang biji mata Tuhan. Ya biar sekarang tanya. Ya, Oke, Chris. apa? Ya. Ya, biji mata apa? Kalau misalnya apa namanya, kalau biji mata, namanya biji mata itu kalau kita misalnya orang apa itu pasti yang paling berharga kan. Jadi nggak mungkin kalau orang guyonan aja kan nggak mungkin dia mau nyulek mata. Pasti kita kan pasti akan dilindungi tuh. Kita misalnya pasti akan dilindungi tuh. Ada mau nyulek mata apa ada kotoran kotoran ada misalnya ada kotoran atau pasti akan langsung ada reaksi dari kita. Kita punya biji mata ada sesuatu yang mengganggu mata kita, itu pasti kita akan bereaksi. Sekecil apapun itu, entah debu, entah apa gitu. Nah, kalau misalnya kita biji mata Allah, berarti ya kita dalam lindungannya. Ya, aman dalam lindungan Tuhan. Ya, itu sih. Jadi kalau misalnya orang misalnya ya seperti yang tadi bilang saya tadi, kalau orang guyon kan misalnya guyon kadang kadang-kadang kan nepuk pundak, kamu gimana gitu, itu nggak apa-apa kan, salah. Tapi coba kalau matanya menurut langsung tunjukkan ngawur. Iya, ya itu contoh saya, artinya itu berharga, sangat berharga gitu. Dilindungi Tuhan luar biasa. Dilindungi Tuhan biasa, iya.
Benar. Itu sih. Amin. Ya. Chris, Kak Chris. silakan. Oke, ya terima kasih Kak Vinsa. Sebentar. Ya. Oke, kita sudah bisa sharing ya. Saya coba tunjukkan apa ini saya tambahkan sedikit dari apa nih sebentar. Saya sharing dulu. Nah, kalau kita lihat dari apa nih ya, dari bahasa aslinya, Yes. ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana di padang gurun ya. Kalau kita kan baca dari teks yang di ulangan ya, ulangan 32 ayat 10. Nah, ini kita akan lihat didapatinya di suatu negeri di padang gurun di tengah ketandusan, auman belantara. Nah, ini kan berarti yang lucunya ya dari pernyataan seperti ini ya, yang lucunya dari ini itu adalah kenapa ya orang Israel itu mereka mendapatkan firman ini dari Musa ya, ketika Musa menyatakan tentang bagaimana mereka menjadi biji mata Tuhan ya. Kalau kita lihat dari sini, ini pakai kata kata kerja ya, kata kerja verb pil. Ini pil berulang-ulang, ketika bicara tentang aku mengelilingikan engkau di sekeliling loh, dia kelilingi. Latar belakangnya adalah mereka di padang gurun. Lalu Tuhan bilang bahwa he encircle him. Jadi Tuhan itu mengelilingi, ya, mengelilingi mereka. Ya, itu pakai kata pil, berarti aktif. Imperfect karena terus-menerus dilakukan. Belum selesai. Imperfect, belum selesai. Jadi Tuhan itu menjaga mereka selama 40 tahun itu dengan mengelilingi mereka. Kemudian dikatakan tentang he instructed him. Berarti apa? Dia betul-betul kalau di dalam teks bahasa Indonesia itu dinyatakan sebagai diawasinya. Ya, dijagainya. Dijagainya, diawasi dulu. Pertama diawasi, kemudian baru ditambah lagi dengan dijagainya. He keep him. Nah, ini kata-kata pil ini apa ya? Istilahnya kata yang intensif, ya, intensif. Berarti dia betul-betul mengelilingi mereka, dia betul-betul mengawasi mereka. Tidak berhenti ya. Kemudian dia menjaga mereka as the apple. Apple itu istilahnya the pupil yang tadi itu, of his eyes. Nah, mereka mendapatkan hal ini ketika Musa berbicara. Tetapi orang Israel itu gagal memahami ini. Gagal total karena apa? Dari 2 juta orang yang keluar dari Mesir, hanya ada 2 orang yang mau melihat ini sebagai bagian dari proteksi Tuhan atas mereka. Hingga akhirnya yang sebagian besar, yang 2 juta itu mati, dan anak-anak mereka yang mungkin yang kita bisa bilang bahwa mereka bisa menerima ini dan mereka punya sebuah pemahaman yang baik untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena masuk ke tanah perjanjian itu tidak gampang. Mereka harus berperang di situ, mereka harus teguhkan hati, mereka harus tahu bagaimana mereka itu adalah biji mata Tuhan yang dijaga supaya apa? Ini menjaga konsistensi iman mereka kuat, bertahan untuk menang dan menghalau semua bangsa dari Kanaan. Ini penting sekali. Nah, yang menjadi sebuah dilema di kita saat ini, banyak orang yang tidak memahami ini, lalu akhirnya hidup dalam ketakutan-ketakutannya sendiri. Bisa bilang dia orang Kristen seperti kita, bisa dibilang dia orang Kristen, bisa dibilang dia punya kekayaan yang banyak, bisa dibilang dia juga orang miskin, tidak mau mengenal. Tapi kalau kita tidak memahami bagaimana proteksi Tuhan, Spurgeon salah satu teolog juga berkata ini bicara tentang proteksi Tuhan. Ya, bagaimana Allah itu melindungi dan menjaga anak-anaknya itu seperti biji matanya. Ya, kalau kita punya iman seperti itu, kenapa kita harus ribut dengan orang lain gitu loh?
berantem dengan orang lain lalu tulis di media sosial gitu loh, bilang di status kita, gua marah sama orang, ngapain kamu marah gitu. Aneh. Iya kan? Ya. Jadi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu benar-benar proteksi kita. Saya coba tunjukkan PPT ini, bagaimana Tuhan itu betul-betul bahwa ayat-ayat yang bicara tentang biji mata itu seperti ini. Ya. Ulangan 32, Mazmur 17 ayat 8, pelihara aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bicara tentang dalam naungan sayap itu sama seperti the secret hidden place. Nah, itu rahasia tersembunyi. Rahasia tersembunyi. Loh, kalau sudah di dalam rahasia tersembunyi, bagaimana Tuhan tidak jaga kita luar biasa dari semua serangan orang, serangan setan dan serangan sayap. Dia proteksi kita di naungan sayapnya. Dan kalau sudah ada di secret hidden place, itu tempat tersembunyinya Tuhan, kita aman di situ. Kalau di Sakaria 2, kenapa Kak? Enggak, untuk Aca terus terima janji Tuhan, Ca. Ya kan? Sakaria 2 juga berkata begitu. Aku aminkan itu. Yes. Karena aku mengaminkan, aku sudah sembuh. Amin. Haleluya. Manifestasinya tergantung dari itu. Haleluya. Karena kita dipelihara gitu loh. Iya. Iya, kan seharusnya kita melihat bahwa ketika kita menyatakan diri kita dipelihara, otomatis apapun yang menimpa kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam pengawasannya. Betul. Dalam pengawasan. Mungkin kita tidak mengerti sekarang bagaimana prosesnya. Betul. Tapi dengan kita setia teguh bahwa kita yakin terus di dalam pemeliharaan Tuhan, ya akan membuat kita nih semua selesai dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Aca bisa sembuh, atau apapun juga maksud Tuhan, Aca pasti sudah bisa menerima itu. Iya kan? Itu dalam ucapan siapa, Kris? Saya belum bersaksi, nanti saya akan bersaksi. Nah, minggu depan Aca bersaksi. Sebelum kita tutup tahun ini dengan kita libur sebentar. Praise the Lord. Haleluya. Bahkan perawat dan anunya menjadi heran. Puji Tuhan. Berarti sekarang saya belum bisa berjalan pelan-pelan. Ya. Tapi saya mengklaim setiap hari saya confess, I'm healed, I'm healed, I'm healed by the stripes of Jesus. Saya sudah sembuh oleh bibir Yesus. Karena saya yakin saat Yesus di kayu salib itu dia membayar bukan hanya untuk menebus dosa aja. Dia menebus semua sakit penyakit, masalah kita, tentang kemakmuran kita dan semuanya. Dan dia naik ke surga, dia berikan rohnya. Dan dia ada di dalam saya. Saya yang harus mengaktifkan. Setiap hari saya confess itu. Iya. Jadi saya tahu saya sudah sembuh. Iya. Saya nggak mau lihat yang ada di depan. Saya nggak mau lihat kenyataan saya yang ada di depan saya. Ya, supaya iman terjaga. Dan itu saya bukan menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan sudah diberikan. Saya sudah sembuh. Itu keyakinan dan iman saya. Amin. Iya. Puji Tuhan. Kita coba lihat ya. Kita coba renungkan ya. Gini. Yang luar biasa Freddy bersama dengan kita dan bagaimana kemarin pengalaman luar biasa. Tuhan jaga, Tuhan awasi, Tuhan pelihara, Tuhan proteksi, Tuhan beri kesembuhan luar biasa. Itu tidak sampai dokter dan sebagainya tidak masuk di akal. Aca ada. Terus dalam program kehidupan kita sehari-hari, kemarin Bu Ati juga mengalami hal yang luar biasa. Bu Wis juga mengalami perkara yang luar biasa. Bu Iren dulu sebelumnya pernah juga mengalami perkara yang luar biasa. Ya. Kita semua yang ada di sinilah ya mengalami perkara luar biasa. Pak Mul di pengalaman di Bali dan sebagainya. Ya kan? Nah, tinggal Marta. Kita tunggu Marta nanti. Marta. Terima janji Tuhan, Ira. Nah, Ira juga kemarin juga sudah. Iya kan? Iya. Semua kita mengalami apa yang disebut dengan kita dalam biji mata Tuhan, pemeliharaan.
Karena kita bergaul tiap hari dengan firman, jangan disangka tidak ada impact apa-apa dalam hidup kita. Omong kosong kalau sesuatu yang kita lakukan dengan tekun tidak berimpact itu Tuhan itu tidak dahsyat kalau tidak terjadi. Betul. Ya kan? Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mau bersama dengan kita nih sebagian kecil orang yang di padang gurun yang dikasih firman oleh Musa. Dan sekarang kita sedang belajar untuk meyakini, mengalami apa yang Musa katakan tentang biji mata ini. Dan kita akan masuk ke tanah Kanaan dengan luar biasa gitu. Kita bukan orang-orang yang lain yang tidak peduli dan akhirnya mati berserakan di padang gurun, tidak. Saya lihat kenapa saya setia sekali untuk ini kan kita bicara oma-oma dan opa-opa. Termasuk Budia, Pak Priyo, Budia, iya Pak Priyo. Iya, Pak. Di Tuhan. Ya kan? Ya. Jadi termasuk oma-oma dan opa-opa apa? Oma-oma dan opa-opa luar biasa di Maranatha, tidak ada tempat lain gitu loh. Spesial. Karena gini, saya ada sebuah ilustrasi, pasti semua juga pernah tahu. Bukan ilustrasi, cerita ini banyak yang tahu. Jadi ada seorang anak kan disuruh oleh bapaknya gitu ya, suruh bawa ambil air dari satu tempat pindahkan ke tempat yang sana gitu kan ya. Kemudian habis gitu kemudian dia sambil bawa gitu ya, karena apa namanya keranjangnya saya lupa, airnya itu juga ada arengnya atau apa bagaimana saya lupa, tapi pokoknya suruh bawa airnya ke sana ke samping ke sungai sebelah. Waktu dia bawa gini, dia bilang ngomel sama bapaknya, percuma aku bawa gini loh, airnya lu di tengah jalan habis gitu kan. Habis iya. Kata bapaknya gitu, betul habis, tapi coba lihat keranjangmu, ada tanda bekas item-itemnya nempel nggak? Ya ada memang. Jadi ada yang nempelnya kayak Christian tadi katakan. Artinya nggak sia-sia kita belajar firman Tuhan. Nggak hilang, nggak hilang semua gitu. Tidak hilang. Ada berdampak dalam hidup kita. Ada berdampak. Tuhan. Jadi kadang-kadang kita belajar sampai ngantuk-ngantuk ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Ngantuk. Aduh pas Christian ngajarin si Angele mana Julia Bu Julia apa Bu Bukit kayak gitu. Si Angele gitu. Tapi itu berdampak untuk kita pada satu saat gitu. Enggak, aku ingat waktu itu diberitahu diajarkan gini. Nah, itu muncul dia. Nah, seperti itu. Dahsyatnya itu firman Tuhan. Betul itu. Biar sudah lama kayak Pak Kris suka bilang ini, Pak bilang saya dulu kan sudah pernah itu Pak Kris. Oh iya, dia ulang lagi. Karena kita biji matanya Tuhan. Gitu. Oke. Mungkin gitu dulu ya. Hari ini saya di gereja nih. Oh. Karena Sila ada acara, jadi saya harus ngantar dia. Jadi saya ini ya, saya ini dia urusan dengan PA sendiri, saya urusan dengan PA-nya saya sendiri juga. Kalau nggak salah sama Betsa itu. Siap tanggal 11 kayaknya. Lagi persiapan Natal. Iya, persiapan Natal PA. Natal PA.